Halo teman-teman, salam jumpa lagi dengan acara Ngobras. Hari ini saya akan membahas novelnya Jazuli Imam, judulnya Sepasang Yang Melawan Yang Pertama. Ini merupakan Ngobras acara yang keempat. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Pokoknya jalan terus, kita memotivasi teman-teman supaya nanti adik-adik kelas dan yang lain-lainnya mau membaca. Nah, teman-teman, hari ini saya mengajak teman saya, namanya Mbak Dinda Nur. Mbak Dinda Nur, mahasiswa semester 8 Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia. Maka untuk lebih singkatnya supaya Mbak Dinda memperkenalkan diri. Kenalkan Mbak, dari mana, anak keberapa, TK, SD, SMP-nya di mana? Salam literasi semuanya, saya Dinda Nur. Sebenarnya namanya Dinda Nur Afifah, tapi saya lebih nyaman untuk hanya membawa dua nama itu saja, Dinda Nur. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya kebetulan sekolah SD-nya 2, Pak. Jadi saya sempat pindah. Karena domisili saya itu awalnya di Tangsel, Tangerang Selatan, di Pamulang. Terus karena ayah saya orang Depok, kira saya pindah ke Depok, jadi saya sekelas 1 MI-nya Madrasah Ibtidaiyah, setaraf dengan SD di Pamulang. Sampai kelas 2, kelas 3-nya saya di Depok, di Depok sini Serua. Selanjutnya saya melanjutkan jenjang pendidikan di asrama. Ya orang bilang pesantren, bukan orang bilang pesantren, tapi emang namanya pesantren. Cuma saya lebih nyaman dengan menyebutnya asrama. Iya, dari Depok juga? Keagamaan, Depok juga? Iya, di Depok juga. Saya SMP di Rawadenok. Setelah itu saya melanjutkan lagi di tempat yang berbeda, di pesantren yang berbeda. Itu di Gunung Picung. Kalau teman-teman ada yang tahu tempat curug-curug gitu, Pak. Saya di sana di Gunung Picung. Jadi jauh itu kendaraan juga. Daerah mana itu? Daerah Gunung Picung, Bogor. Oh. Namanya pesantren Manana, Pondok Manana. Oh. Itu terus transportasi jarang. Ceritanya itu bisa tertarik masuk sastra Indonesia? Awalnya justru saya jauh sebelum tertarik ke sastra Indonesia. Awalnya saya adalah orang yang skeptis tentang perkuliahan. Saya pikir, saya waktu itu pernah ada pikiran, udah cukup saya belajar sampai SMA gitu. Terus? Saya sama orang-orang sekitar saya di pesantren itu, udah nggak mau kuliah, ini mah orang gitu. Tapi saya menikmati hidup saya yang di sana gitu. Saya kan sempat ngajar juga setelah ini. Setelah saya SMA itu. Ngajar apa? Ngajar banyak, Pak. Pelajaran bahasa Arab lah gitu. Oh, oke. Ngaji-ngaji lah ya. Ya, pelajaran bahasa Arab ya, ngaji gitu, Pak. Terus akhirnya ada satu momen di mana saya harus bukan meluapkan, mengalihkan gitu, Pak. Mengalihkan hal-hal negatif, mengalihkan rasa sedih lah, galau lah gitu. Saya mencari kesibukan. Ya. Akhirnya saya milih untuk belajar lagi, dan akhirnya saya masuk ke Lakon PAM ini kuliah. Ngambil sastra Indonesia. Ngambil sastra Indonesia. Kenapa ngambil sastra Indonesia? Di situ saya berpikir, saya kan udah belajar agama 6 tahun tuh, Pak. Bahasa Arab. Ya. Saya merasa itu sudah cukup, bukan maksudnya saya ngerasa apa yang saya dapati sudah cukup banget, itu udah lebih gitu ya, Pak. Kita nggak boleh cukup dengan ilmu gitu, Pak. Yeah. Cuma menurut saya kalau belajar agama kebanyakan guru juga agak gimana gitu. Akhirnya saya memutuskan saya mau belajar tapi yang umum aja gitu. Akhirnya kebetulan saya suka baca, saya ambil sastra Indonesia. Gitu. Dari kecil dulu kan ada acara book fair, mungkin kalau teman-teman masih sekarang kayaknya eventnya masih ada, Pak, sampai tahun ini. Dari tahun 2004 sampai saya kelas berapa masih TK lah, masih kecil. Sebelum saya ngasrama, saya sering dibawa ibu saya ke book fair. Di daerah mana? Itu di GBK. Kalau teman-teman ada yang pernah. Oh iya. Biasanya bulan-bulan awal gitu, Pak, awal tahun. Jadi semua gitu. Penerbit gitu. Terus saya sering dibawa ke sana. Gitu. Terus? Awalnya saya suka buku. Kira Ibu suka baca buku? Ibu iya suka. Oh, oke. Gitu. Dari situ mulanya? Dari situ. Terus saya suka pinjam. Waktu saya ngasrama itu, Bapak tahu KKPK yang penerbitnya Mizan. Cuma judulnya itu serialnya KKPK. Kecil-kecil punya karya. Dulu saya sering pinjam itu. Jadi prinsip saya gini, Pak, saya harus banyak baca, tapi nggak semua buku saya harus punya. Oh, yang gitu, kalau bisa pinjam kenapa beli gitu? Iya gitu.
karena nggak masalah sih. iya saya sadar kesadaran membaca aja kayaknya susah. Dulu di Jogja, di Solo itu banyak penyewaan komik, penyewaan Ya. novel-novel. Nggak tahu sekarang masih ada nggak itu? Saya dulu suka tukeran punya KKPK yang judul apa, Nah, tahun berapa itu 2000. Sekarang masih ada nggak sih KKPK tuh? Betul, bagus itu ya untuk Iya. untuk apa? Baca-bacaan ringan untuk anak kecil Pak. maksudnya Memotivasi pemula anak-anak supaya membaca kan, apa menulis terutama. Oke, hari ini kita akan membahas ini teman-teman, bukunya Jazuli Imam. Tadi sudah saya sebutkan, Sepasang yang Melawan. Jadi saya ceritakan dulu, Jazuli Imam ini lahir tahun 90 di Klaten. Karyanya luar biasa, ada novel Sepasang yang Melawan 1, kemudian Sepasang Melawan yang kedua tahun 2017, terus Sumi tahun 2020. Lantas dia juga punya kumpulan puisi Oleh-oleh Khas Jalan Sunyi tahun 2017. Kemudian Sesampainya di Laut tahun 2020. Kemudian ada ontologi puisi 100 Pejalan tahun 2020. Dia juga seorang teater. Bahkan dia sekarang mungkin malah sudah jadi filmnya, menggarap sebuah film Sabanan The Series. Jadi ini pengarang muda yang produktif. Oke Mbak, ceritakan sinopsisnya dulu. Sinopsisnya, jadi di novel Sepasang Melawan ini diceritakan tentang kisah seorang pemuda Pak. Nggak seorang sih, sepasang. Tapi sebelum mereka menjadi sepasang, masih jadi individu. Ada namanya El dan Sekar Indurasmi, namanya Sekar. El itu cowok. Sekar Indurasmi, oke. Iya, Sekar Indurasmi. El ini dia pegiat teater, dia hobi desain, hobi gambar. Dia di kampus yang sama dengan Sekar, di kelas yang sama. Pada awalnya mereka cuma temanan biasa dan mungkin nggak saling kenal. Nah, si Sekar ini jauh berbeda Pak dengan El. Kalau El ini kesan orang pertama ketika melihat dia itu ditimbulkan yang urakan, pemabuk. Karena anak teater ya? Karena saya nggak mesti gitu Pak. Ya gitu. Pokoknya terlalu Bebas lah. terlalu bebas gitu, tapi punya idealis yang tinggi. Kalau misalkan ada event demo dia pasti ikut dan cuma dia yang ikut, cuma si L itu yang ikut. Sedangkan kalau si Sekar ini dia ketua kelas, dia anak himpunan mahasiswa di sana, anak yang teratur Anak gitu, Pak. tertib, Perempuan yang teratur, betul. itu perempuan yang teratur. Nah sampai pada akhirnya ada momen di kelas itu pada suatu hari yang mengharuskan mereka untuk berinteraksi yang bukan sekedar interaksi tapi membahas tentang bagaimana kehidupan mereka gitu. Sebenarnya kisahnya sepele sih Pak, saya nggak mau spoiler nanti teman-teman jadi nggak mau baca. Nggak apa-apa, saya jadi ngasih taunya gambar-gambarannya aja. Cuma gara-gara absen Pak, si El sama si Sekar ini jadi akhirnya dekat cuma gara-gara absen, bolos absen gitu. Terus? Nah dalam perjalanan hidupnya El Sekar ini, sepasang mahasiswa ini dengan latar belakang yang berbeda. Si El ini kan juga ini Pak, giat naik gunung dia. Iya. Segara anak Pencinta alam. berlabu, ranjani ya segala gunung dia. Kalau si Sekar ini mulanya nggak terlalu ini, karena dia kenal sama El, akhirnya diajaklah El, gitu naik gunung. Disitulah Sekar menemukan, anggaplah Sekar sebelum kenal El itu orang yang kaku, terlalu kaku, lurus lah, terlalu apa ya? Terlalu monoton gitu Pak, terlalu monoton, nggak banyak warna di hidupnya, cuma sekedar belajar, organisasi. Semenjak dia kenal El, mulai banyak yang dia kenal, mulai banyak yang dia lihat kehidupan orang di jalan, dari naik gunung itu ya Pak, kehidupan orang di jalan, sebab dan alasan kenapa sih orang itu melakukan sebuah kesalahan gitu, agar tidak memandang dari satu objektif aja. Dari satu sudut pandang, tapi kita lihat dari sudut pandang yang lain, gimana kalau kita menempatkan diri sebagai itu. Nah, di samping itu juga seperti yang sebelum masuk video ini saya ceritakan ke Bapak tentang idealisme,
idealisme anak muda yang batu, yang keras kepala. Dimana sebenarnya punya idealisme itu bagus, kita punya prinsip hidup ya Pak, kita punya prinsip hidup, tapi jangan kita lupa, jangan kita buta dengan kenyataan yang sedang kita jalani, kehidupan yang sedang kita jalani. Kadang prinsip itu nggak selamanya bisa kita pegang dan bisa kita lakukan, gitu, karena kehidupan bagaimanapun kan Tuhan yang merencanakan, kita nggak bisa menyamakan dengan prinsip yang kita punya. Nah, berat. Dalam artian manusia itu juga harus bisa menyelaraskan, itu Pak. Nah, di momen ketika Sekar itu kan nyusul El waktu dia ke Rinjani, itu sebenarnya ada kasus apa? Waktu itu ada kesalahpahaman Pak. Ya, kesalahpahaman. Jadi kan mereka sudah dekat nih, sudah hampir agak dekat. Nah, tiba-tiba El menghilang itu kan? Belum Pak. Jadi ada orang yang menghampiri Sekar, teman organisasinya, cowok. Orang itu suka sama Sekar. Nah, cuma si orang itu tuh bilang, pokoknya bukan Rama? Bilang ke Sekar, cerita tentang si El itu yang buruk-buruk gitu Pak. Bikin pandangan El ke Sekar, bikin pandangan Sekar ke El itu jelek gitu. Sampai pada akhirnya di kelas ada guru yang nanya tentang keberadaan El, dosen gitu, dosennya bukan tentang keberadaan, tentang ada kelakuan nih si El nih ngapain gitu. Nah, cuma menurut El itu benar, si El itu tuh nggak salah, gitu Pak, si El itu tuh nggak salah. Dia tapi si dosen itu bilang El itu salah. Nah, si Sekar, karena Sekar ketua kelas, ditanya lah ini siapa gini segala macam. Terus Sekar membenarkan lah kalau El itu salah. Nah, si El itu yang berpikir, oh Sekar nih udah bisa menerima dia, maksudnya ini masih berteman ya Pak, udah bisa memahami dia loh kalau misalnya dia begini-gini, tapi kok Sekar masih kayak gitu, bukan masih, misalnya kok Sekar nilai El kayak gitu, gitu. Berarti selama ini pengertian Sekar ke El itu cuman, bukan sementara, cuman bohongan kali gitu ya Pak, berteman. Terus? Ya mungkin si El naik gunung lah tuh, nggak bilang sama Sekar, tapi ditinggalin buku catatannya si El. Sebelum si El sebelum Sekar nyusulin El itu, dia baca dulu buku catatan yang ditinggalin si El. Terus? Akhirnya dia baca semua deh tentang El, kenapa El begini, kenapa El begitu, tentang penilaian El ke Sekar gimana. Loh, itu ceritanya El kok bisa jatuh cinta sama Sekar, Sekar jatuh cinta sama El apa? Kalau yang saya pahami dari cerita ini apa? Karena ini aja komunikasi yang berulang. Jadi sering ngobrol. Awalnya mereka juga dibilang cocok sih enggak. Maksudnya dibilang cocok itu sama gitu ya, sama. Enggak, mereka enggak sama. Justru mereka itu cermin. Ini kalau kita ngelihat kiri jadinya kanan. Itu bukan kiri sama kiri, bukan kanan sama kanan. Maksudnya beda lah. Makanya mereka sering berkomunikasi, sering ini. Novel kedua udah baca? Novel kedua saya udah baca, belum selesai. PDF. Saya pertama baca ini juga udah lama Pak. Tahun 2022 itu PDF-nya. Saya dikasih sama teman saya juga, mahasiswa. Cuma dia udah keluar, namanya Arul. Saya dikasih PDF. Nah. Gitu. Ini, nah, terus ada konflik apa kalau dalam hubungan mereka sampai misalnya dengan Rama? Dengan Rama itu konfliknya di keluarganya Sekar. Jadi keluarganya Sekar itu punya utang. Gimana ceritanya? Keluarganya Sekar itu punya banyak utang ke bapaknya Andri, ada tokoh namanya Andri. Terus? Andri itu juga suka sama Sekar. Tapi Sekar nggak suka. Nah, Andri ini agak gimana ya? Pokoknya dia memanfaatkan keadaan gitu Pak. Dia memanfaatkan keadaan. Kalau si Rama ini dia rela Sekar, walaupun dia suka sama Sekar, tapi karena Sekar nyambungnya ke El, ya udah Sekar bahagia sama El gitu. Tapi kalau si Andri ini dia memanfaatkan keadaan apa? Bapaknya Sekar ini punya utang sama si Andri, jadi kayak susah bayar gitu Pak, susah bayar, jadi Sekar yang dikorbanin gitu. Siti Nurbayar. Iya gitu, dijodohin. Terus? Nah itulah sampai akhirnya El bawa Sekar kabur. El bawa Sekar kabur. Nah disitulah ya prinsip-prinsip mereka diuji, ideologi mereka diuji, pertahanan mereka gitu.
kan mereka di situ waktu itu udah nggak kuliah. Sekar harus nyari uang karena kan semua uang tabungan cuma dikit. Terus si L juga harus cari uang. Mereka kerja di sana, cari kerja sampai akhirnya ini nggak apa-apa saya sebut merek, nggak apa-apa nih. Ya, di novel itu L kan desain grafis, dia desainer. Dapat pekerjaan harus jadi desain grafis di perusahaan Aqua. Karena L tuh pantang banget dia menggunakan produk-produk Danone itu di lever. Cuma karena dia harus mencari uang gitu. Sekar udah membolehkan dia gitu. Membolehkan dia, udah nggak apa gini-gini. Tapi tetap aja L teguh dengan prinsipnya. Dia ambil cuma beberapa hari, habis itu dia keluar. Oh gitu. Iya, jadi kan maksudnya dia nggak bisa menjalani hidup dia gitu Pak. Jadi lebih banyak dia temukan kesusahan yang seharusnya itu sudah diberikan Tuhan jalan. Terus akhirnya nanti menikah? Akhirnya di novel ini belum Pak. Di novel ini belum. Akhirnya nanti gitu. Enggak di novel ini. Di novel ini udah nikah ya? Belum nikah. Dan tadi ada yang cerita bapaknya nggak setuju dengan L tuh, bapaknya Sekar? Bapaknya Sekar nggak setuju dengan L karena L belum mapan. Ya kan kayak tadi pekerjaan aja dia masih mencari-cari lah gitu ya. Namanya mahasiswa indie lah gitu Pak istilahnya, mahasiswa indie, naik gunung, orang teater, ya itu aja kegiatannya. Tapi waktu baru dalam hubungan kan tidak setuju, belum sampai tahap mau nikah kan? Belum. Oke. Ya itu normal lah, orang tua anaknya pacaran. Realistis sih Pak. Realistis. Sama itu. Kalau terus dengan Rama? Nah, Rama ini teman mahasiswa juga Rama nih ya? Rama bukan. Gimana ceritanya? Hubungan Sekar dengan Rama? Jadi di tengah kisah mereka datanglah Rama jujur ke L. Kalau misalkan Rama itu suka sama Sekar. Nah, Rama di situ Rama menitipkan Sekar ke L. Maksudnya untuk menjaga Sekar baik-baik gitu Pak. Terus? Nah, kenapa di situ L juga bertanya kenapa nggak mau, maksudnya bukan saingan ya, kenapa nggak mau ikut mendapatkan gitu Pak? Karena menurut Rama cinta itu bukan dia memiliki. Di situ saya belajar makna cinta juga dari Rama. Apa makna cinta? Ya itu Pak, cinta nggak harus memiliki, yang penting kamu punya energinya, seneng sih Pak. Misalnya suka nih si Rama suka nih sama si Sekar, tapi nggak si Sekar nggak suka sama dia. Iya. Sukanya sama si L. Ya tapi yang susah ya. Yang bikin dia semangat. Ya karena mungkin Rama juga orang berkecukupan Pak, jadi nggak ada distraksi yang bikin dia rumet dengan percintaan itu. Iya. Itu sih Pak menurut saya. Oke. Apa sih dampaknya setelah kamu baca novel itu, impact-nya apa terhadap dirimu? Ya itu saya paham kalau bagaimana memandang cinta, bagaimana memandang seorang cowok. Satu-satu ya Pak, satu-satu. Pertama karena ini kisah anak muda. Seusia kalian dah? Ya seusia kita lah. Tentang prinsip dulu sih, kita boleh punya prinsip. Teguh pendirian itu bagus. Tapi kita juga jangan lupa, jangan tutup mata sama kehidupan yang kita jalani, kenyataan yang kita jalani gitu. Kalau kita ini bukan Tuhan, gitu Pak. Kalau kita ini bukan Tuhan, kalau kita ini manusia dan kita ini digerakkan dan dibuka jalan. Kalau kita terlalu teguh dengan prinsip itu, batu lah, keras kepala gitu. Terus berikutnya? Itu akan membuka jalan kesulitan bagi kita sendiri. Terus tentang penilaian terhadap sama manusia gitu Pak. Banyak orang itu dia sebenarnya nggak punya pilihan. Tapi kayak si L itu. L kan ya mungkin namanya karena remaja kali ya Pak. Mungkin dia berpikir ya kehidupan dia berkutat setelah kuliah, teater, naik gunung, kuliah, teater, naik gunung, kuliah, teater, gunung. Kayak seakan-akan ya udah itu aja hidup dia. Padahal kalau misalkan dia berpikir lebih, ini dia bisa memilih untuk jadi orang yang dia mikirin ke depannya, dia nyari kerja atau segala macam lah biar hubungannya nanti masa depannya dia teratur gitu, lebih menjamin. Tapi kan enggak. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Tapi nanti berubah kan dia? Berkembang tokoh nih, L ini? Nanti berkembang di akhir cerita sama di novel yang kedua. Oke.
Oke, terus ada apa nggak pesan-pesan, quote-quote, kalimat-kalimat yang menggelitik, yang menyentuh dirimu? Ada Pak, jelas Apa coba? ada. Coba deh. Saya lipat. Coba dibaca, di-sharekan. Teman-teman sekali lagi cari novelnya Jazuli Imam ya. Itu teman-teman supaya nanti literasi nambah. Apa misalnya? Ini halaman 396 Pak. Apa? Tentang apa? Kata L ini bukan quote sih, sebenarnya saya ambil dari percakapan L ke Sekar. Kata L begini ke Sekar. Ada 2 cara menyelamatkan bumi. Ini Pak, sebelah sini. Iya. Ada 2 cara menyelamatkan bumi. Satu, hidup positif. Hidup positif. Yang kedua, bunuh dirimu. Apa maksudnya itu? Maksudnya gini Pak, yang saya tangkap ya Pak. Menurut saya, kalau kita nggak bisa hidup baik, nggak bisa jadi orang baik, setidaknya kita jangan jahat. Entah ke orang lain atau ke diri sendiri. Gitu Pak. Karena ya seseorang itu hidup pasti punya arti, pasti punya makna, baik buat dirinya sendiri atau orang lain. Kalau kita nggak bisa kasih arti buat ke siapa-siapa, buat diri sendiri atau buat orang lain, apalagi orang lain, ya udah bunuh aja dirimu sendiri. Pengen hidup gitu Pak. Oke, jadi teman-teman saya ulangi ya, ada 2 cara menyelamatkan bumi. Yang pertama, hidup positif. Yang kedua, bunuh dirimu. Hidup positif itu dalam arti ya teman-teman ya mulai mencintai bumi. Kayak kemarin saya bedah di novel vegetarian itu kan bagaimana mengontrol daging, makanan jangan berlebihan. Berikutnya ini Pak. ada banyak sekali teman-teman kalau membaca novel itu ada kalian belajar tentang filsafat, belajar tentang mengampuni, belajar tentang setia, belajar tentang toleransi. Apa dia sekarang? Ini Pak, halaman 49. Apa coba? Kamu hafal ya? Banyak orang yang berjalan tapi mereka tidak kemana-mana. Oke, maksudnya apa? Waktu itu kan berganti ya Pak. Berganti. Kita nggak selamanya jadi anak muda, nanti kita bakalan tua. Kita nggak selamanya jadi anak kecil, nanti kita bakalan dewasa, bakalan remaja. Nah, kita sebenarnya berjalan banyak janji-janji, bukan janji, kita hal-hal yang kita bilang ke diri kita sendiri. Kalau kita pokoknya tahun ini harus A, tahun ini harus B, tahun ini harus C. Ternyata nggak ada eksekusinya gitu Pak. Jadi ya tetap linger di situ-situ aja. Itu omongan itu cuma sebatas omongan dan penenang buat diri sendiri. Jadi yang bisa nentuin kita ini mau berjalan di atas treadmill, treadmill kalau olahraga kan nggak kemana-mana. Apa mau jalan yang bener jalan? Berjalan yang bener jalan gitu. Jadi banyak orang berjalan, tapi mereka tidak kemana-mana. Artinya tadi sudah diceritakan oleh Dinda, seperti kalau teman-teman itu tahun baru, membuat resolusi. Oh, besok saya mau membaca. Besok saya mau olahraga. Itu kalau teman-teman baca pasti nggak jalan itu. Pasti diyakinkan. Maka ada satu buku judulnya Atomic Habit. Jadi teman-teman Atomic Habit itu kalau teman-teman mau besok saya mau olahraga, itu harus ditentukan. Pertama, di mana? Saya besok mau olahraga di sekitar rumah. Kapan? Setiap jam 5 sore. Nah, kalau itu pasti jalan. Kalau nggak pernah membuat itu tidak bisa. Terus berapa menit? Kata 15 menit, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman hanya, besok saya olahraga, besok saya membaca, pasti nggak jalan. Eksekusinya ya Pak? Eksekusi nggak ada, harus ditentukan. Di mana, kapan, berapa lama. Itu mesti gitu. Terus membaca juga gitu. Besok saya membaca. Kapan? Setiap malam. Jam berapa? Jam 10 malam katanya. Di mana? Di rumah. Gitu. Tapi bukan berarti dari Senin sampai Minggu itu teman-teman harus membaca terus, olahraga terus. Mungkin saatnya kalian apel, ya enggak masalah. Malam Minggu nggak baca, ya kan? Iya. Tapi kan punya jadwal itu. Yang penting itu. Ada lagi nggak quote? Satu lagi. Satu lagi. Apa? Lagi ini percakapan antara Pak Masrum. Pak Masrum itu kepala teater yang digarap L. Gimana ceritanya?
Jadi Pak Masrum itu bicara Pak Sekar. Ujian manusia itu apa? Gitu. Kendala manusia itu dalam hidup itu apa? Dan di situ Sekar jawab nafsu. Terus? Nah, iya. Gimana caranya buat nafsu itu nggak jadi ujian, nggak jadi kendala buat hidup kita? Berarti kita harus punya kendali. Nah, karena itu lagi di teater sebahas tentang peraktoran, perdramaan. Di situ sempat punya pandangan, oh berarti orang teater ini gampang bermuka dua, gitu kan. Gampang bermuka dua, gampang ibarat kata dia bukan menyalahgunakan apa ya. Seharusnya keahlian atau kemampuan dia untuk berakting itu bukan digunakan untuk menyesuaikan diri dia dalam kehidupan, tapi digunakan ya untuk di atas panggung aja. Di atas panggung aja, gitu tuh. Oke, jadi seharusnya keahlian berteater itu atau keahlian berperan itu